Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 20 November 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kaki kami. Kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk mengertinya. Berfirmanlah karena kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi, kebangkitan kita. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir
yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Tema kita malam ini adalah kebangkitan. Dalam bahasa ibu, Kamalim Bangunan. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan ketika itu? Pada pembacaan kita malam ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya. Situasi jemaat Korintus saat itu masih ragu tentang kebangkitan, bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan, ayat 20. Maka Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari antara orang yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Lalu apa maksud dari yang sulung bangkit dari orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan di dalam Kristus itu layak untuk dipercayai karena Dia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang percaya yang meninggal dalam Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya kepadanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Yesus. Percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi, Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi sekarang, apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama Tuhan, dan nanti jika kita mati maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Amin. Mari bersafaat kita berdoa. Kembali kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan malam ini, bersyukur berterima kasih Tuhan beri waktu bagi kami boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Firman-Mu sebagai pelita dan suluh dalam langkah hidup kami telah kami baca dan renungkan. Kami sungguh percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengertinya. Biarlah ya Tuhan, kami terus mensyukuri hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, karena kami percaya baik hidup maupun mati kami ada bersama dengan Tuhan. Malam ini kami berdoa, membawa akan keberadaan jemaat-Mu kepadamu. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Tuhan tahu kerinduan mereka, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Maka kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya Engkau hadir bagi mereka. Mari jamah dan pulihkan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka maupun dirawat di rumah-rumah sakit, yang dirawat di kota ini pun di kota-kota lain. Demi nama Tuhan Yesus mereka pulih dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan nyatakan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu dan kami meyakini itu. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang sedang berduka karena pergumulan hidup, karena ditinggalkan orang yang dikasihi, karena karir, karena usaha, kami berdoa Tuhan teguhkan iman mereka dan buka jalan bagi mereka. Anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan, pelihara mereka ya Tuhan, berkati mereka. Biarlah mereka setia belajar dengan baik dan cita-cita mereka boleh tergapai.
Memberkati para orang tua dalam peran tanggung jawab mereka sebagai ayah dan ibu dalam pendampingan untuk buah hati mereka. Berkati Tuhan. Baik mereka yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan tolong mereka, lindungi jaga mereka. Maupun yang ada di kota ini. Para ibu, para istri dalam kesetiaan mereka sebagai pendoa syafaat, Tuhan berkati. Dan peliharakan mereka hikmat bijak-Mu bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Orang tua kami di usia senja, teguhkan iman mereka Tuhan. Kiranya mereka terus terpelihara dalam belas kasih-Mu. Oh Bapa di sorga, malam ini kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur untuk Bapak Yohanes Panala, Ibu Alce Pali, Novan Mario Risanta Butu, dan Rain Giovanno Salata. Mari sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan dalam menyambut pertambahan usia mereka. Berkati mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka malam ini, kami bersyukur bersama dengan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Teruslah jadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga yang telah Tuhan bentuk, dan hari ini mereka boleh memaknainya dalam merayakan perjumpaan kasih mereka. Terima kasih Bapa. Mari berkati persiapan tim pemilihan majelis gereja dan jemaat-Mu yang akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken. Ketika esok hari Tuhan, kertas suara akan dibagikan kepada anggota jemaat-Mu yang berhak memilih. Tuhan mengurapi mereka dengan hikmat Tuhan. Roh Kudus Tuhan berbicara di dalam hati mereka, agar tangan mereka tergerak memilih orang-orang yang Tuhan mau pakai dalam 3 tahun mendatang. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk para calon penatua dan diaken, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan mereka di dalam kesiapan diri. Ketika pilihan Tuhan jatuh atas mereka, pun ketika Tuhan memberi ruang dan waktu serta tempat lain mereka melayani. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati kota kami ini. Terima kasih untuk pandemi COVID yang semakin melandai. Memberkati pembangunan Siring Tuhan, kiranya boleh selesai dengan baik dan cepat, karena parkiran kami terganggu oleh pembangunan Siring ini. Kiranya dengan selesainya Siring akan lebih luas area kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan. Juga alat-alat multimedia Tuhan berkati, dan saudara-saudara kami yang terus mengambil bagian secara volunteer dalam pelayanan rehat dan doa malam ini, baik multimedia kantor ya maupun pemain musik. Tuhan berkati mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa pemberian diri mereka tidak akan menjadi kekurangan dalam hidup mereka, karena kami tahu berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan mereka. Biarlah kesetiaan penuh terus melingkupi mereka dalam pemberian diri ini. Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Biarlah boleh kami lalui dalam dekapan kasih-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami yang terbuka di mata-Mu. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.